menjadi tua itu pasti, karena itu tidak bisa dipungkiri dan itu sudah menjadi kodrat alam. Tetapi kadang-kadang ada orang yang nggak siap untuk menjadi tua. Padahal menjadi tua itu kan satu hal yang alamiah kan, dan tidak bisa tidak, harus kita semua alami. Tapi harus bagaimana kita? Yuk kita akan diskusikan bareng, yuk kita ngobrol bersama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih. Saat ada senior saya yang mengatakan, dikala saya masih belum berusia 40 waktu itu, beliau mengatakan begini, nanti coba kalau usiamu sudah 40 ke atas, pasti kamu akan merasakan bahwa kekuatanmu sudah tidak kayak dulu lagi. Jadi tidak seperti ketika usia sebelum 40. Jadi dalam pergerakan itu juga sudah tidak sehebat dulu lagi gitu. Gampang capek lah, inilah itulah. Waktu itu ya saya agak sedikit membantah, ya enggak lah. Sekarang saya walaupun sejak tahun 83 kena HNP, tetapi saya kan orangnya seneng olahraga. Di saat-saat awal menjadi pendeta di usia 30 itu pun juga saya suka yang namanya main bola, juga masih ngeyel. Voli juga walaupun hanya sekedar permainan, masih lompat-lompat, tarik tambang gitu. Masih. Tapi ternyata setelah saya memasuki betul usia 40 dan akhirnya melewati 40, ya memang betul ya, tubuh fisik kita itu udah nggak kayak dulu lagi. Ya, jadi dan situasi itu tentu tidak akan pernah kembali menjadi lebih hebat, lebih kuat ya. Mau nggak mau akan makin mengalami penurunan dari daya tahan tubuh, kemampuan kita di dalam mereaksi segala sesuatu melalui fisik dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu harus kita lalui, itu harus kita lewati. Nah, kalau kita hari-hari dalam perjalanan kehidupan, ketika melihat tubuh kita makin tidak seperti dulu lagi, kita lalu marah, lalu kita tidak bisa terima keadaan itu, ya saya pikir nggak bijak lah. Namanya juga hidup harusnya gitu kok. Harus dilewati situasi itu. Maka kita harus percaya bahwa proses secara alamiah tubuh menjadi lebih lemah, tidak kayak dulu lagi. Itu memang harus dan kita akan alami. Bahkan ada orang yang di usia 40 ke atas dia tetap bisa latihan beban, latihan fisik, ya, masih bisa latihan bodybuilding, angkat berat, angkat besi, lari, balap sepeda atau apapun, ya. Tapi kan tidak semua orang di usia-usia seperti itu memasuki masa usia bertambah di atas 40 itu bisa begitu kan. Tidak semua orang bisa begitu. Banyak yang lebih banyak hanya melalui pekerjaan rutin, berangkat kerja, pulang, lalu dia makin terasa tubuhnya makin capek, makin lelah, banyak pikiran, banyak masalah, banyak yang harus diselesaikan gitu. Bagi saya itu hal yang tidak bisa dipungkiri, tetapi mari kita belajar menghayati akan panggilan Tuhan. Bahwa kita itu diizinkan Tuhan. Usia kita sampai di saat ini loh ya, saat dimana kita bisa sama-sama menikmati berkat usia Tuhan. Mau berkat usia dari Tuhan maksud saya. Mau 40, mau 50, mau 60. Bahkan beberapa saat tayangan yang saya alami dalam proses perjumpaan dengan Pak Giarto yang kagungan dalam ini, usia 80 masih luar biasa. Saya bangga, saya belajar betul dengan beliau. Ya. Dan tidak semua orang akan berada dalam posisi seperti itu. Sebagai pendeta saya sering menjumpai orang-orang di usia yang 60 aja udah sakit-sakitan, 50 udah sakit-sakitan, bahkan ada yang 40 aja udah sakit-sakitan. Maka mari kita belajar pada cara Tuhan melihat kita gitu. Kalau saya kutipkan dari Yesaya 46 ayat yang keempat begini.
Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalimat ini indah sih. Dari Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Bahwa selemah apapun kondisi kita, selama kita masih merasakan kehadiran Tuhan dan terus menjalin relasi komunikasi intim dengan Tuhan, maka percayalah kita akan terus bisa bersyukur kok. Tapi dengan catatan harus tetap kita jagalah. Kalau memang tubuh yang sudah penuh dengan keterbatasan ini harus tetap kita jaga, harus tetap kita itu jangan mager, kita harus terus bergerak dan melakukan sesuatu yang membuat tubuh kita itu supaya tidak betul-betul letih lalu kita kehilangan semangat untuk melakukan apa-apa. Enggak, masih bisa. Sekecil apapun kita masih bisa bergerak, masih bisa melakukan. Yang penting kita harus bersyukur, itu yang pertama. Karena pemeliharaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ya. Yang kedua, ayo nikmati yang ada. Syukuri yang ada. Wes, tubuh dengan kelemahannya, ya yuk mari kita bersyukur. Nggak apa-apa, dinikmati aja, jalani saja begitu ya. Terus yang ketiga, tetaplah berharap bahwa Tuhan sayang sama kita itu sampai rambut kita memutih, bahkan sampai kita berada pada titik yang terakhir untuk kita kembali kepadanya. Tuhan akan tetap sayang kita. Tapi kalau kita sudah tidak merasa disayang oleh Tuhan, lah itu yang bahaya. Tapi sepanjang kita selalu merasa Tuhan itu sayang kita, ayo lalui aja. Jalani aja hidupmu. Nikmati setiap berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati.